Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dalam mata kuliah entrepreneurship. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang transformasi entrepreneur. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal, kita pertemuan 1 sampai 3 atau bahkan 4 ini adalah untuk mindsetnya saja. Baik, sebelum kita lanjutkan, marilah kita buka dengan membaca Al-Quran. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita, keluarga kita, senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, keluarga kita semuanya. Al-Fatihah. Ya, selanjutnya transformasi entrepreneur. Nah, ini penting sekali. Kenapa transformasi? Karena sebagaimana kita tahu bahwa entrepreneur itu belum menjadi pilihan, belum menjadi kebiasaan, belum menjadi kebutuhan masyarakat pada umumnya. Sehingga masyarakat atau bahkan diri kita perlu kita transformasikan dari pola pikir yang mungkin berpikir karyawan, pegawai, menjadi berpikir menjadi seorang entrepreneur atau seorang pebisnis, pengusaha. Itulah maka tema kali ini adalah transformasi entrepreneur. Nah, sebelum kita masuk tentang bagaimana cara kita bertransformasi, alangkah baiknya ketika kita lihat dulu apa tujuan hidup Anda. Semua orang pasti punya tujuan hidup. Nah, Anda silakan merenungkan apa tujuan hidup Anda, tapi di sini akan saya tunjukkan orang itu hidup pasti ingin hidupnya sehat. Sehat itu adalah kunci utama. Nah, kalau tidak sehat, orang tidak badannya sehat meskipun punya banyak uang, ya percuma. Ya. Sehingga kesehatan itu adalah karunia, kenikmatan yang luar biasa yang harus kita syukuri. Sehat ini harus kita jaga. Kalau menjaga kesehatan sebenarnya enggak repot, asal orang itu hidupnya sehat. Jika pertama olahraga teratur, makan nutrisi yang seimbang, ya, tidak boleh berlebihan, ya, tahu telur atau ayam gizinya banyak terus berlebihan tidak boleh, ya. Tidak boleh. Kemudian istirahat yang cukup dan manage stres, itu akan menyebabkan diri kita menjadi sehat. Selanjutnya sukses. Orang sehat badannya kuat tapi nggak punya uang juga repot, ya. Jadi sukses ini harus beriringan. Orang sukses bisa melakukan banyak, tapi orang sudah sehat sukses kurang enggak? Pasti kurang. Yang ketiga harus bahagia. Kenapa? Faktanya banyak orang kaya, orang yang sukses sampai di puncak karirnya, tapi dia nggak bahagia, akhirnya bunuh diri. Nah, ini jangan sampai, ya. Sehingga tujuan hidup itu harus selaras, sehat, sukses, bahagia. Tapi ini belum cukup. Kenapa? Karena kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beradab, maka harus kita tambah lagi bahwa kehidupan kita, kesuksesan kita, kesehatan kita, kebahagiaan kita harus memberikan kemanfaatan yang besar buat orang lain. Sehingga yang keempat adalah mulia. Hidup mulia itu ibaratnya kalau orang yang lahir, bayi baru lahir itu, dia nangis keras, maka orang di sekelilingnya akan ketawa, senang. Kenapa? Karena bayi nangis itu artinya dia normal, dia sehat. Tapi jangan sampai ketika kita meninggal, ya, orang-orang ketawa juga saat kita menangis. Ya, lebih baik dibalik. Orang-orang menangis, kita tersenyum bahagia, ketawa. Kenapa? Karena amal kebaikan kita, karena kemuliaan kita, dan karena banyak faktor yang mendukung kita untuk pantas tersenyum, ya. Sehingga
sudah disambut oleh malaikat rahmat, sudah disambut oleh Allah untuk disiapkan di tempat yang terbaik di sisinya. Nah itu, jadi bayi lahir dia nangis tapi sekelilingnya tertawa bahagia. Nah, sebaliknya ketika kita meninggal kita tersenyum, sekeliling kita menangis karena kehilangan, karena kita adalah orang yang baik. Nah itulah mulia. Tentu saya tidak akan menyampaikan keempat-empatnya, karena kalau keempat-empatnya disampaikan itu ada training tersendiri. Saya pernah ikut training ini dan dulu saya juga sempat menjadi co-trainernya di situ, di Logos Institute. Itu kalau training 4 hal ini aja, itu selama 2 hari di hotel tempatnya tanpa nginep, itu biaya 5 juta. Nah, kan tapi kita nggak akan bahas itu semuanya. Saya akan bahas tentang bagaimana kita bisa meraih sukses, ya, selaras dengan mata kuliah kita. Nah, selanjutnya, apakah sukses itu? What is the success? Ada yang mengatakan bahwa sukses itu, the success is a journey. Sukses itu adalah sebuah perjalanan hidup. Dan karena sebuah perjalanan hidup itu tidak mudah diukur. Satu orang menganggap dirinya sudah mencapai titik tujuannya, maka dia katakan sudah sukses. Tapi bagi orang lain belum tentu. Bagi Anda, orang tua Anda sukses, tapi bagi teman Anda belum tentu. Nah, itu sukses itu perjalanan hidup. Ya. Sehingga ya, karena perjalanan hidup itu ya tergantung pada masing-masing tujuan hidupnya apa, pada masing-masing keinginan dalam hidupnya apa. Makanya setiap awal pertemuan entrepreneur biasanya selalu saya tanya apa cita-citanya. Jika cita-cita itu tercapai, maka ya setidaknya dia bisa bilang saya sukses, I am success. Nah, karena bagaimana orang itu sukses, tentu ada caranya. Nah, cara itu tentu mengikuti tolak ukurnya tadi, sukses yang seperti apa. Nah, sehingga ya macam-macam. Hanya ini saya tunjukkan beberapa saja. Karena Anda sebagai orang mahasiswa syariah, jadi hakim atau panitera itu tentu menjadi impian banyak mahasiswa fakultas syariah, meskipun tidak semuanya. Sehingga kalau bisa jadi hakim atau panitera itu dianggap sebagai sukses. Sayangnya hanya kurang dari 2% alumni syariah dan hukum se-Indonesia yang bisa jadi hakim. Kenapa? Kita hitung saja. Penerimaan hakim setiap tahun berapa? Adakah 100? Sementara lulusan Fakultas Syariah dan Hukum se-Indonesia setiap tahun berapa? Puluhan ribu. Ya, banyak sekali. Artinya ya hanya kurang dari 2% saja. Ini ada teori orang itu bekerja linear sesuai dengan keilmuannya itu hanya 2% atau kurang dari 2%. Maka peluangnya kecil. Yang kedua, jadi advokat dan mediator. Jadi advokat ya tentu kalau jadi advokat itu secara mental itu harus kuat ya. Dan relasi juga bagus, dan apalagi jaringan-jaringan alumni juga harus kuat. Sementara ya masih banyak alumni fakultas hukum lain yang kuat di situ. Ada Brawijaya, ada UGM, ada UI, ada UNER, mungkin yang sudah memiliki relasi lebih dulu dibandingkan kita. Ya. Meskipun itu tidak menutup peluang bagi Anda untuk menjadi advokat dan mediator, karena faktanya juga banyak alumni kita yang bisa atau sukses menjadi seorang advokat. Ya. Ya. Cuman kita betul-betul siap bersaing. Yang ketiga, jadi bankir. Ya. Fakultas Syariah punya peluang untuk menjadi seorang bankir, terutama yang hukum ekonomi syariah. Tapi tidak menutup kemungkinan juga yang hukum keluarga Islam.
Ya, karena banyak juga ya alumni yang dari HKI yang diterima di perbankan juga. Cuman kalau di perbankan itu ya diutamakan yang postur dan penampilan oke. Kemudian yang keempat, wah kalau gitu biar yang nggak ribet, yang jadi hakim, advokat, bankir itu tentu ya, ribet. Yang nggak ribet jadi apa? Entrepreneur saja, bisnismen nggak ada persyaratannya, peluangnya terbuka lebar. Ya. Peluangnya tidak hanya 2% dan nggak ada persyaratan, nggak harus punya relasi yang luas, ya. Meskipun itu sangat dibutuhkan juga, tapi orang yang nggak punya relasi pun bisa menjadi seorang entrepreneur. Itu adalah cara. Dan tentu masih banyak cara yang lain, tergantung dari apa yang Anda keinginkan. Nah, selanjutnya tadi saya sampaikan bahwa yang nggak ribet entrepreneur. Ya, mengapa entrepreneur? Ya, begini, di USA Today, ya, dari Sheridan memperhitungkan kemungkinan untuk dapat uang 1 juta dolar. Uang 1 juta dolar itu berapa? Ya, anggap saja 15 miliar. Untuk orang punya kemungkinan memiliki uang 1 juta dolar, 15 miliar. Ini, dia mensurvei, ya, melakukan penelitian dari berbagai profesi pekerjaan, ya, dari berbagai profesi. Yang pertama memiliki bisnis kecil. Orang yang memiliki bisnis kecil, ya, di Amerika bisnis kecil itu ya menengah lah kalau di sini. Itu peluangnya 1000 banding 1. Kecil apa banyak? Iya, mungkin Anda anggap kecil. Wah, yang lain coba kita lihat. Yang lain bekerja untuk perusahaan.com, ya, dulu di Yahoo.com, ya, di Google.com atau di news.com gitu, itu peluangnya 10.000 banding 1. Dulu ya, mungkin kalau sekarang berbeda ya, di tahun 2000, karena sekarang potensi bisnis yang berada dalam daring, ya, dalam jaringan, bisnis-bisnis online itu kan luar biasa, sehingga mungkin saja ini bekerja pada perusahaan.com untuk saat ini peluangnya besar, tetapi tetap lebih besar memiliki bisnis. Kenapa? Karena juga bisa memiliki bisnis dengan cara online. Nah, selanjutnya yang ketiga, menabung 800 dolar per bulan selama 30 tahun. 800 dolar itu ya kira-kira 11 juta. Nah, orang menabung 11 juta itu kira-kira biasanya orang bisa menabung itu sekitar 20% dari gajinya. Kalau 20%-nya 11 juta, ya, maka 100%-nya berapa? Ya kira-kira gajinya itu sekitar 50-60 juta. Nah, bagaimana orang bisa menabung selama 30 tahun bergaji seperti itu? Padahal orang yang punya gaji seperti itu biasanya sudah bekerja puluhan tahun. Nah, artinya sangat sulit, sehingga peluangnya adalah 1,5 juta banding 1. Nah, dari yang lain, menangkan kuis, ikuti kuis di mana-mana, ya, ada undian-undian diikuti, ya percuma. Karena kenapa? Karena peluangnya adalah 4 juta banding 1. Artinya kalau orang ingin sukses dengan mengandalkan ikut kuis tidak akan bisa. Yang berikutnya, coba judi kasino. Wah, orang yang judi itu penelitiannya yang dilakukan oleh Denny Sheridan itu 6 juta banding 1. Artinya apa? Orang yang judi itu tidak akan pernah kaya. Tidak akan pernah orang kaya dari judi. Makanya ya, Islam sangat melarang judi. Karena kenapa ya? Karena merugikan. Nah, ternyata peluangnya itu hanya 6 juta banding 1. Baru di kasino itu judi yang kelas kakak. Tapi kenyataannya susah. Terus apalagi kalau gitu? Nah, ini coba. Menang lotre ya di Eropa, di Amerika itu kan biasa ada lotre. Ya, peluangnya juga sangat tipis, 12 juta banding 1. Kecil sekali.
Kemudian warisan dari pasangan yang punya uang kaya, orang punya kaya, peluangnya sangat kecil. Itu artinya apa? Nggak usah berpikir seperti itu. Ya. Nanti malah nggak jadi. Kenapa? Karena berpikirnya seperti itu. Peluangnya hanya 12 juta kandung satu, sangat kecil. Makanya tidak usah berpikir seperti itu. Ya. Sehingga peluang paling besar adalah menjadi entrepreneur, bisnis kecil sekalipun. Ya. Selanjutnya juga mengapa entrepreneur? Nah ini dari hasil penelitian, agar Indonesia menjadi negara maju membutuhkan 2% wirausaha menengah atas dan 20% wirausaha kecil menengah. Ya, sementara di Indonesia baru 0,5% aja belum ada. Ya, 0,5% saja belum ada yang menjadi wirausahawan. Sehingga ya masih agak lama menunggu Indonesia menjadi negara maju. Cuman ini kelihatannya pemerintah memberikan stimulasi yang luar biasa dengan mempermudah izin usaha, mempercepat izin usaha dan seterusnya, sehingga ini menjadi dorongan bagi setiap orang untuk berwirausaha. Selanjutnya, fakta menunjukkan Indonesia baru 0,05% yang tahu, yang menengah atas dan 3% usaha kecil, jadi masih sangat jauh. Peluang bagi Anda masih sangat besar. Selanjutnya lapangan kerja juga terbatas, hanya 2% mahasiswa bekerja sesuai profesinya. Nah, artinya ya kita carilah peluang yang paling besar. Nah, selanjutnya menjadi pengusaha sukses. Ya, mengapa entrepreneur? Karena juga jadi pengusaha sukses punya waktu dan kekayaan lebih. Jadi istilahnya freedom. Freedom, bebas dalam apa? Dalam hal waktu dan dalam hal keuangan. Ya. Selanjutnya, nah ini yang kita lihat sekarang. Tadi peluang yang paling besar jadi entrepreneur, jadi pengusaha. Sekarang kita lihat apa atau bagaimana pandangan sebagian besar masyarakat Indonesia. Kita lihat, menginginkan anaknya berpendidikan tinggi, betul? Ya, betul. Sebagian besar masyarakat menginginkan anaknya berpendidikan tinggi. Yang kedua, setelah lulus PT, perguruan tinggi akan bekerja menjadi PNS. Ya, sebagian besar masih seperti itu. Ya, masih menjadi PNS atau menjadi tenaga kerja BUMN dan sebagainya. Artinya bukan menjadi seorang pengusaha. Berikutnya juga ada anggapan bahwa untuk apa pendidikan tinggi jika harus jadi pedagang, apalagi jadi petani. Jadi kalau di desa misalnya ada mahasiswa habis lulus kuliah pulang menjadi petani, itu diketawain. Baru akan masyarakat itu angkat topi setelah dia sukses mengembangkan pertanian modern dan sebagainya yang menghasilkan kekayaan yang banyak. Tapi ketika baru memulai usaha menjadi petani, banyak akan diketawai. Nah, kenapa? Karena dianggap pemasukan tidak pasti. Ya, meskipun kadang yang nggak pasti itu biasanya banyak, ya. Sementara yang pasti itu biasanya sedikit. Tiap bulan gajian, tapi ya gajinya ya sedikit. Ya, itu pandangan masyarakat kita. Dan Rasulullah SAW sendiri dalam hadisnya menyampaikan bahwa pedagang dan 9 dari 10 pintu rezeki, ya, 9 dari 10 pintu rezeki ada pada perdagangan. Hanya 10% saja itu yang PNS. Kenapa? Karena 90%-nya ada pada perdagangan. Itu artinya peluangnya sangat besar. Nah, selanjutnya apa keuntungan menjadi entrepreneur? Karena kita lihat, kita bandingkan
antara menjadi seorang entrepreneur, pengusaha dengan seorang pekerja atau pegawai. Kita lihat dari yang pertama faktor resikonya. Ya, resiko minimal seorang pekerja, maka kalau dia melakukan pelanggaran diberi peringatan, tidak sesuai target diberi peringatan. Kalau pengusaha, resiko minimalnya rugi kecil atau tidak untung. Rugi kecil, tidak untung itu sudah resiko. Yang kedua, sedangnya bagaimana? Sedangnya pekerja di PHK. Di PHK kok sedang? Ya, nanti kita lihat yang besar bagaimana. Pengusaha rugi sedangnya, rugi besar. Rugi besar itu masih hitung sedang, asal dia masih terus bisa bangkit, dia masih terus bisa berbisnis, itu masih dianggap sebagai sedang. Nah, kemudian maksimalnya bagaimana? Maksimalnya pekerja sudah di PHK, belum dapat kerja lagi, disuruh tak cerai, itu, maka itu adalah resiko maksimalnya. Sementara pengusaha resiko maksimalnya kayak bangkrut, ya. Tapi biasanya sebelum bangkrut, ya, pekerja yang tidak berpotensi di PHK tadi itu digantikan pekerja-pekerja yang lebih potensial, sehingga kebangkrutan bisa dicegah. Itu faktor. Sekarang faktor keuntungannya bagaimana? Hasil minimal yang diterima pekerja yang minimal dapat gaji plus tunjangan, yang jabatan, tunjangan keluarga, ya, minimal itu. Pengusaha, keuntungan perusahaan tapi bisa rugi atau impas. Rugi kecil, ya, atau keuntungan masih kecil, ya, itu hasil minimal. Ya, sementara hasil maksimal yang diterima bila memenuhi target, ya, pekerja dapat bonus, ya, gaji, tunjangan plus bonus atau insentif, dapat inventaris kendaraan, itu pekerja. Bagaimana pengusaha? Laba dari total omset. Artinya apa? Kalau satu karyawan menghasilkan 10 juta penghasilan selama 1 bulan, sementara karyawan itu 1.000, maka dia tinggal mengalihkan total omset dari 10 juta kali 1.000, ya 10 miliar. Nah, itu artinya total omset. Kemudian investasi aktiva tetap. Apa investasi aktiva tetap? Ya, kendaraan, inventaris milik karyawan itu juga miliknya bosnya, ya, perusahaan, mesin dan sebagainya, ya. Itu hasil maksimal. Kemudian pendapatan dari usaha dalam waktu tertentu. Kalau bekerja, sebagian kecil milik Anda, misalnya ada insentif, ada mungkin punya saham, yang ada perusahaan yang sebagian gaji dari karyawan itu tidak diberikan tapi dimasukkan sebagai penyertaan, saham penyertaan, dan yang lain-lain. Maka akan mendapatkan itu. Tapi pengusaha, ya, sebagian besar yang milik perusahaan. Kemudian merek dagang juga bisa dijual sebagai aset atau sebagai hak kekayaan intelektual. Itu keuntungan. Nah, Anda bandingkan kira-kira mana yang sangat potensial. Selanjutnya, nah ini ada kuadran arus uang. Robert T. Kiyosaki, ya, itu pada mulai sekitar awal tahun 2000-an itu menggemparkan dunia dengan model kuadran arus uangnya, sehingga banyak orang, karyawan-karyawan yang keluar dari perusahaannya kemudian dia menjadi bisnismen seperti Pak Tung Desemaringin, ya. Itu dulu sampai kepala cabang di Malang, dia keluar, dia berbisnis karena terkejut oleh tulisannya Robert T. Kiyosaki, kuadran arus uang, kuadran cash flow, ya. Kita lihat. Dia membagi kuadran itu, ada kuadran kanan, ada kuadran kiri. Kuadran kiri ini adalah yang pertama employee. Employee itu pekerja, karyawan, pegawai. Nah, employee ini, ya, biasanya dia tidak punya waktu. Kenapa? Karena waktunya banyak dia gunakan untuk bekerja. Harus kerja keras, kadang tidak tertanggung resiko
sakitnya dan sebagainya. Nah, kemudian yang lebih bagus lagi self-employed, ya. Self-employed itu pekerja profesional seperti dokter, pengacara, dan yang lain-lainnya, konsultan itu self-employed. Ya. Tapi yang di posisi ini masih aktif income. Artinya apa? Ini kalau tidak bekerja, tidak dapat uang. Ini kalau tidak bekerja, juga nggak dapat uang. Kenapa? Karena dia membutuhkan kehadirannya untuk mendapatkan uang. Dan di sini itu dihuni oleh 95% orang, tapi hanya menguasai 5% kekayaan. Sementara di kuadran kanan itu ada yang pertama business owner, pemilik bisnis. Ya, pemilik bisnis, ya, misalnya Anda sudah punya karyawan bekerja pada Anda tinggal jalan-jalan, rekening tetap masuk, uang tetap masuk. Ya. Kemudian Anda lebih safety karena bisnis owner ini biasanya yang sudah mulai menapaki makin besar, biasanya juga jaminan kesehatan dan sebagainya dia pikirkan. Selanjutnya dari bisnis owner ini kalau sudah makin besar makin sukses, dia masuk menjadi seorang investor. Kalau sudah investor, Anda sudah tinggal mengerti dengan baca koran, uang akan masuk. Ya. Nah, Anda perhatikan kuadran cash flow, arus uang ini dari employee. Dia kalau sakit datang ke sini. Dia kalau mau beracara, punya kasus datang ke sini dengan pengacara dan sebagainya. Ya. Kemudian sini mau beli rumah, ya atau ini juga bisa ke sini. Mau beli rumah, mau beli baju, mau beli makanan, belinya ke bisnis owner, pemilik bisnis. Nah, uang dari pemilik bisnis sebagian diarahkan ke investor. Kenapa? Karena modalnya ini dari investor. Artinya apa? Muara uang itu berada di sini atau setidaknya berada di bisnis owner kalau tidak di investor. Inilah ya, hanya jumlahnya sayangnya cuma 5% saja, tapi menguasai 95% kekayaan. Di Indonesia coba Anda bandingkan, kekayaan Haritanu Sudibyo itu mengalahkan jutaan penduduk. Karena kekayaan Khairul Tanjung mengalahkan jutaan penduduk. Sehingga yang wajar bisnis 5% menguasai 95%. Nah inilah, maka yang paling berpotensi kalau Anda ingin uang itu mengalir ke tempat Anda, maka menjadi bisnis owner. Selanjutnya, modal menjadi entrepreneur sukses. Apa lalu modalnya? Biasanya kalau orang mau bisnis, yang pertama dia sampaikan, Pak nggak punya modal. Kita lihat modalnya apa. Yang pertama, ya orang yang bisnis itu butuh kemampuan juga. Kemampuan dalam hal membaca peluang, berinovasi, mengelola usaha, dan bagaimana menjualnya. Jadi IQ dan skillnya ternyata dibutuhkan. Makanya ada materi entrepreneur ini, ya secara IQ-nya, secara skill-nya kita berikan juga. Ya. Yang berikutnya keberanian, mental. Ya. Untuk apa? Mengatasi ketakutan dan mengendalikan resiko kita bertanggung jawab. Karena orang yang mau memulai bisnis biasanya selalu ketakutan. Dan bagaimana mengendalikan resiko itu keberanian. Nah, biasanya seorang pengusaha sukses itu cenderung punya keberanian, ya, nekat. Kemudian yang ketiga, keteguhan hati, persisten, disiplin, harus pantang menyerah, teguh dalam keyakinannya. Yakin kalau sudah dia putuskan, dia kerjakan. Tidak peduli ada rintangan, dihadap. Ya. Punya kekuatan berpikir, power mind, dan positif. Itu, kalau Anda sudah memiliki itu, nggak usah berpikir uangnya akan bisa dicarikan jalan keluar. Kemudian kreativitas menemukan cara yang terbaik, yang efektif, dan efisien. Nah, 4 faktor ini menjadi modal. Kalau Anda sudah punya 4 ini, nggak usah bingung. Nanti
dengan sendirinya soal uang dan sebagainya akan datang. Nah, kemudian profil sukses entrepreneur dan entrepreneurship. Ya, entrepreneurship itu artinya tidak harus Anda menjadi seorang pengusaha. Anda mungkin yang menjadi hakim juga bisa menggunakan sifat-sifat entrepreneur ini menjadi dalam berkarir sebagai seorang hakim. Itu namanya entrepreneurship. Nah, secara umum maka kita dapat bersaing dimanapun, baik sebagai karyawan, pegawai, self-employed atau dalam dunia yang terkenal, maka harus KKN. Coba kok KKN, kan kita dilarang KKN. Apa KKN? KKN ini bukan korupsi, kolusi, nepotisme atau kuliah kerja nyata, tapi KKN di sini yang pertama adalah kompetensi. Anda kalau mau menjadi seorang sukses harus kompeten pada bidang Anda. Bidang Anda apa? Kompeten, tekun. Nah, kemudian yang kedua, kompeten saja nggak cukup, butuh karakter. Sekarang ini orang pinter banyak, tapi orang punya karakter yang baik sedikit, sehingga pengusaha-pengusaha atau pemilik-pemilik modal itu cenderung bekerja sama dengan orang yang memiliki karakter yang baik, dia bisa dipercaya. Oke, yang punya kompetensi tinggi, dia bisa merubah dengan cepat satu perusahaan yang jatuh menjadi bangkit kembali, bahkan menjadi sukses. Tapi kalau karakternya nggak baik, yang seharusnya 6 dibuat jadi 9. Ya, seharusnya 1 juta jadi 1 miliar. Nah, maka uang perusahaan bisa lenyap juga. Nah, sehingga selain kompetensi butuh karakter. Tapi ternyata kompetensi dan karakter saja nggak cukup. Buktinya ada mungkin teman-teman Anda, saudara Anda, keluarga Anda ada yang pinter, orangnya baik, tapi kok nggak bisa diterima di mana-mana, atau ya bekerja biasa-biasa saja, karena mungkin yang ketiga nggak punya, yang ketiga ada networking jaringan. Betapapun kalau Anda itu mungkin kompetensi kurang, ya, karakter baik dan Anda punya jaringan, ya, punya relasi pemilik perusahaan, ya Anda bisa jadi dipilih. Kenapa? Karena ya dia paling mengenal. Ya, kalau biasanya ada tawaran lowongan pekerjaan, Anda ditawari di luar. Sehingga networking, membangun relasi ini penting. Ketika Anda menjadi mahasiswa, manfaatkan. Bagaimana cara membangun relasi ketika jadi mahasiswa? Anda bisa, misalnya alasan melakukan penelitian. Ketika Anda melakukan penelitian di perusahaan apa atau di lembaga apa, maka di situ Anda akan berinteraksi dengan stakeholder, dengan tokohnya di situ, pengusaha di situ. Dari situ Anda bisa membangun relasi dan seterusnya Anda bangun dengan baik. Gampang dengan mahasiswa. Selanjutnya, bagaimana cara memulai usaha? Ada banyak macam cara. Yang pertama, perintis usaha baru atau starting. Nah, kalau orang mau starting, itu tentu yang diperhatikan adalah 3 faktor. Pengalaman Anda bagaimana, dan kemampuan Anda terkait dengan usaha yang akan Anda geluti. Kemudian kebutuhan pasar bagaimana, sesuaikan pengalaman, kemampuan, dan kebutuhan pasar. Kemudian yang kedua, bisa memasuki bisnis keluarga. Keluarga Anda punya bisnis apa, masuk di situ. Ketika Anda masuk di situ, Anda perbaiki ya polanya, manajemennya, ya, inovasi produknya, ya, inovasi sistemnya, inovasi pemasarannya, Anda perbaiki. Maka dari situ Anda juga bisa memulai bisnis. Ya, dari situ kemudian Anda kembangkan lagi, ya seperti pabrik rokok misalnya dulu, rokok gudang garam, awalnya pabrik rokok, kemudian berkembang, ya tidak hanya rokok yang dia kembangkan, bahkan sampai ke produk-produk cantikan dan sebagainya. Ya. Itu cara yang kedua. Lalu cara yang ketiga bisa franchising. Ya, franchising itu waralaba. Anda cari yang kira-kira mungkin modalnya sesuai, karakternya sesuai dengan tempat yang Anda gunakan, ya Anda
cari franchising. Sekarang banyak sekali pangkalan-pangkalan franchising, atau bahkan ada lihat di websitenya, website franchising itu atau wali ya, Waralaba Indonesia itu banyak sekali ya. Yang model apa, yang kira-kira modalnya berapa itu ada semua, banyak sekali. Tapi jangan terlalu mudah ambil franchise. Anda perhatikan dulu hal-hal yang penting di dalam memilih franchise. Ya, franchise. Dalam pertemuan selanjutnya akan ada pembahasan tentang franchise. Nah, selanjutnya atau bisa dengan cara membeli perusahaan orang lain, baik. Nah, ini cara yang dilakukan oleh Sandiaga Uno, ya, oleh Prabowo, ya. Dengan cara apa? Membeli perusahaan-perusahaan orang lain yang sedang kolaps, perusahaan-perusahaan orang lain yang sedang bermasalah secara manajerial. Nah, kemudian setelah dia beli, dia perbaiki sistemnya, manajerialnya dan sebagainya, akhirnya bagus. Setelah bagus, dia masukkan bursa saham, ya, dia jual, artinya masuk bursa saham sebenarnya dia jual. Kenapa? Karena kepemilikannya menjadi kepemilikan orang lain juga. Nah, di situ keuntungannya menjadi besar. Kenapa buying ini juga memudahkan Anda? Kenapa? Karena kalau membeli perusahaan orang, namanya perusahaan biasanya sistemnya sudah ada, SOP-nya sudah ada, relasi bisnisnya sudah punya, ya, mulai supplier maupun pelanggannya sudah ada, karyawannya juga sudah ada. Ini memudahkan juga kalau Anda siap seperti itu, misalnya seperti Sandiaga Uno. Ya. Nah, itu cara-cara memulai bisnis. Lalu bagaimana Anda menemukan passion usaha Anda, passion bisnis Anda? Ya. Nah, untuk menemukan passion, Anda bisa memilih di antara 3 hal. Yang pertama, be the first, jadilah yang pertama. Nah, Anda kalau jadi yang pertama akan selalu diingat. Contohnya misalnya kalau Anda beli air minum, pasti Anda bilang beli Aqua. Padahal yang dibeli Play Mineral, yang dibeli Club, yang dibeli Cleo, tapi Anda bilangnya beli Aqua. Kenapa? Karena Aqua adalah yang pertama. Anda beli pompa air, bilangnya beli Sanyo. Padahal mereknya Shimizu, mereknya nasional. Kenapa? Karena the first. Sehingga kalau Anda bisa menjadi the first yang pertama, Anda akan mudah dikenal. Seperti Anda kalau ditanya siapa orang yang pertama kali naik ke bulan, pasti ingat Neil Armstrong. Tapi siapa yang kedua, yang ketiga nggak akan tahu. Padahal sama-sama berangkat bersama-sama dalam satu pesawat. Itu artinya kalau Anda bisa jadi being the first, maka Anda akan mudah untuk dikenal, mudah untuk Anda jual produk Anda dan sebagainya. Tapi Pak susah menjadi being the first yang pertama. Kenapa? Itu sangat banyak sekali produk, meskipun ya masih ada aja. Tiba-tiba loh, ada ini, dulu nggak ada, ada produk ini, dulu nggak ada. Itu memang ya kreativitas orang. Tapi kalau Anda susah menjadi being the first, maka yang kedua, jadilah being the best. Jadilah yang terbaik. Anda bisa mengikut produk orang lain dengan cara ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya, seperti kalau Anda beli pasta gigi, seringkali Anda bilang mau beli Pepsodent. Nah, padahal mereknya belum tentu Pepsodent. Atau ya memang Anda bilang begini, mau beli odol, mereknya apa? Pepsodent. Lo beli odol kok merek Pepsodent? Odol itu dulu adalah merek pasta gigi. Dia yang pertama, sehingga disebutnya odol. Tapi meskipun dia disebut ya beli odol, itu orang nggak tahu bahwa odol sesungguhnya merek. Tapi akhirnya dia pakai sebutan, ya, lalu yang dia pilih adalah Pepsodent. Kenapa? Karena Pepsodent yang terbaik. Ya, dia bisa menguasai pasar sehingga mengalahkan lain. Bahkan odol yang pertama, the first-nya pun sekalipun juga kalah. Itu be the best. Selanjutnya be different. Susah Pak jadi be the best, ya udah kalau gitu jadilah yang berbeda. Anda tiru, Anda amati, Anda tiru, lalu Anda rubah sedikit, maka
maka Anda menjadi yang berbeda. Ya, kalau Anda sama saja dengan yang lainnya, padahal yang lain sudah lama, sudah punya pelanggan, sudah punya sistem, ya Anda akan kalah. Maka jadilah yang berbeda. Yang beda itu apa? Ya, di dalam konteks bisnis bisa beda dalam konteksnya atau kontennya. Nah, kontennya misalnya kalau Anda sama-sama buka warung kopi, maka ya buatlah kopi yang sangat nikmat, sangat enak. Ya, sehingga memang kopinya beda, lebih enak atau lebih variasi. Bedanya apa? Kalau yang lain kopinya ya dari biji kopi, Anda tambah biji kopi ditambah biji misalnya ada kopi kedelai, ada kopi apa. Nah, itu kreativitas beda. Nah, ada juga dari segi konteksnya. Konteksnya orang ngopi itu konteksnya ternyata saat ini tidak hanya untuk menikmati secangkir kopi, tapi banyak juga orang ngopi itu adalah untuk bertemu dengan klien, bertemu dengan mitra kerja dan lain sebagainya. Sehingga Anda lihat sekarang ada Starbucks, ada Excelsior, yang satu cangkir kopi itu jauh harganya lebih tinggi dibandingkan harga kopi yang enak di tempat Anda. Padahal mungkin masih kalah dengan kopi di tempat Anda yang lebih enak. Ya, tapi harganya bisa berkali lipat. Di tempat Anda mungkin 5.000, 10.000 sudah kopinya luar biasa. Tapi di Starbucks 50.000 bisa sampai 70.000. Anda menikmati satu cangkir kopi. Itu kenapa? Karena konteksnya. Konteksnya orang ngopi di situ tidak sekedar menikmati kopi, secangkir kopi, tapi untuk bertemu relasi, sehingga butuh suasana yang nyaman, butuh suasana yang enak untuk berkumpul, untuk bertemu dengan relasi. Nah, itulah maka perbedaan itu berbeda itu bisa ambil dari kontennya atau konteksnya. Kalau bisa dua-duanya. Kontennya memang luar biasa, konteksnya juga ada sesuaikan. Seperti sebelum corona itu, tempat-tempat kopi yang menyediakan Instagramable ya, untuk foto-foto di Instagram, maka akan laris. Kontennya juga kopinya dibuat yang enak. Nah, itu sebagai salah satu contoh. Selanjutnya, tapi Pak, saya takut gagal dalam usaha. Barangkali Anda juga mengalami ini. Dan banyak dari mahasiswa-mahasiswa ketika saya tanya, sama kasusnya, saya takut gagal dalam usaha. Padahal resiko orang sukses itu adalah gagal. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi rasa takut itu? Nah, ini Anda perhatikan. Mengatasi rasa takut. Rasa takut, ya, orang kalau takut maka tidak mau mencoba. Kalau tidak mau mencoba pasti tidak punya pengalaman. Kalau tidak punya pengalaman dia juga tidak punya kemampuan. Akibatnya takut. Jadi ini menjadi perebutan. Lalu bagaimana caranya agar takut hilang? Ya, Anda buang tidak-tidaknya ini sehingga Anda mau mencoba. Kalau Anda mau mencoba, Anda punya pengalaman, Anda punya kemampuan, maka Anda tidak takut lagi. Siap menghadapi berbagai tantangan sehingga Anda akan bisa menaklukkan tantangan itu dan Anda akan menjadi seorang yang sukses. Ya. Selanjutnya, lakukanlah mulai dari yang sederhana, tidak usah berpikir yang terlalu besar, ya. Mulai dari yang sederhana saja, kelola, terus belajar dan berinovasi. Selamat memulai, salam sukses, dan itu materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya bisa kita diskusikan. Minta maaf ada kekurangannya, dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.